Ini dijual dengan harga 1.700.000. Ini pelaku curi dalam keadaan kunci berada di motor tersebut. Ini juga pelaku dapat di pekarangan rumah di Desa Waimital. Saya Kapolres Serang Bagian Barat menghimbau pada warga Waimital Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kairatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasanya, karena atas hadiratnya kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan kegiatan pagi hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah berkenan menunggu dan berkenan hadir pada kesempatan konferensi pers pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih saya yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Kapolsek Kairatu beserta tim yang sudah berhasil mengungkap peristiwa pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Kairatu. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolsek beserta tim yang sudah berhasil mengungkap peristiwa ini, kasus pencurian kendaraan bermotor ini. Rekan-rekan sekalian, bahwa rekan-rekan sekalian untuk kasus pencurian kendaraan bermotor ini, wilayah operasinya yang dilakukan oleh pertama kali saya dapat sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa pelaku curanmor ini melakukan operasinya di wilayah Kecamatan Kairatu. Ada 2 unit motor yang diambil dipetik di Desa Waimital, dan 2 unit lagi dipetik di wilayah Desa Kairatu. Yang selanjutnya, bahwa 2 unit motor ini ada yang sudah berpindah tangan dari pelaku dengan dijual kepada orang tersebut membeli, dan pelaku ini mengelabui si pembeli ini dengan alasan bahwa motor ini merupakan motor-motor tanpa surat yang dia berhasil beli dari Jakarta. Sehingga untuk sementara dapat kami sampaikan bahwa pembeli motor ini tidak mengetahui bahwa motor ini adalah hasil curanmor. Yang selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa motor pertama itu pelaku curi ini untuk unitnya tidak ada kuncinya, sehingga pelaku mendorong motor ini sampai ke rumahnya. Sesampainya di rumah, motor ini, untuk kunci motor yang pertama dia ambil ini dia duplikasi kunci ini di Ambon. Nah, untuk motor unit yang kedua, ini juga demikian. Namun untuk kuncinya memang tidak ada, dia ambil di Desa Kairatu, namun kuncinya tidak ada, sehingga
unit yang satu diambil di Desa Khairatu ini pelaku jual tanpa ada kunci. Nah, untuk 2 unit lagi ini pelaku curi dalam keadaan kunci berada di motor tersebut, sehingga pelaku setelah melihat ada motor dan di situ ada kuncinya, pelaku berniat untuk membawa motor tersebut bersama dengan kuncinya. Setelah agak jauh dari pekarangan rumah, maka pelaku menyalakan motor dan membawa motor tersebut. Pelaku melakukan kegiatannya bersama dengan adiknya. Nah, rekan-rekan sekalian, kami dari Polres Seram bagian Barat terkait peristiwa ini ada 3 laporan polisi yang sedang kami tangani, dan laporan polisi ini terus akan kita kembangkan sampai ke jaringan-jaringannya. Jika memang diduga di situ ada jaringannya, apakah itu jaringan dari mulai si penadahnya, apakah itu jaringan itu dari mulai si mungkin ada pembuat kuncinya, atau mungkin dan lain sebagainya. Sehingga ini masih terus dilakukan pendalaman oleh Polsek Khairatu, yang nantinya ini akan bergabung dengan anggota Reskrim Polres Seram bagian Barat. Untuk terkait masalah barang buktinya, rekan-rekan bisa lihat di situ ada 3 unit sepeda motor. Jadi 3 unit sepeda motor ini yang pertama diambil. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa motor ini pada saat diambil kuncinya tidak ada. Dan pada akhirnya sesampainya di rumah, pelaku tersebut menduplikasi kunci di Ambon. Setelah pelaku menerima kunci ini, maka motor ini dia jual kepada kakaknya di Piru dengan alasan bahwa dia mendapat motor ini dari rekannya yang menjualnya motor tanpa surat-surat. Ini yang pertama. Ini kuncinya. Terus ini yang kedua. Ini juga di pelaku ambil di Desa Khairatu. Ini juga pelaku ambil pada saat pelaku dalam perjalanan pulang. Pada saat dalam perjalanan pulang dia melihat ada motor, sehingga ada niat pelaku untuk mengambil motor tersebut. Motor ini juga tidak ada kuncinya, namun motor ini juga telah dijual kepada orang di Desa Kamariang dalam keadaan tidak ada kunci. Nah, ini kita juga sedang dalami motor ini. Kenapa si pembeli motor itu mau membeli dalam keadaan motor tidak ada kuncinya? Dan ini juga dari pelaku menyampaikan bahwa dengan alasan bahwa motor dia dapat motor tanpa surat-surat. Motor 2 ini juga pelaku dapat di pekarangan rumah di Desa Waimita. Nah, kedua motor ini pelaku ambil dalam keadaan kunci masih tertanam di sepeda motor. Ya, dua motor ini kunci ada masih dalam posisi
berada di rumah-rumah kunci 2 unit sepeda motor ini. Ini pelaku ambil juga begitu, pada saat melihat motor ini di pekarangan rumah orangnya tidak ada dan sedang berada di dalam rumah, maka pelaku timbul niat untuk mengambil 2 unit motor ini. Yang pertama, cara mengambilnya, dia mengambil motor ini, dia bawa keluar dulu. Setelah dibawa keluar, barulah dinyalakan oleh si pelaku. Untuk ketiga unit ini, pelaku ditemani oleh adiknya. Untuk ketiga unit ini. Namun untuk 1 unit motor ini, yang pelaku ambil di Desa Kairatu, ini pelaku ambil sendiri, tanpa ditemani oleh adiknya. Jadi ini kiranya dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Untuk pelaku dengan inisial yang tersebut kakaknya ini dengan inisial WS. Untuk yang menemani pelaku ini adiknya, ini dengan inisial MD. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa di kesempatan yang baik ini juga saya menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat untuk bisa lebih waspada, lebih berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya. Dan kita berharap dari pihak kepolisian untuk mengunci dan jangan pernah meninggalkan kunci motor di motor tersebut, sehingga kalau misalnya ada warga yang bepergian, kita berharap kunci motor tersebut dan bila perlu sampai dengan dikunci stang. Dan kita juga berharap mungkin ada tambahan kunci roda untuk lebih menjaga keamanan dari motor kita. Jadi mungkin ini yang kiranya dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Jika ada pertanyaan, silakan rekan-rekan bisa menyampaikan. Terima kasih. Oh, benar. Kalau yang itu plat nomornya dibuat oleh pelaku atau memang sudah gampang dimuncul? Untuk plat nomor ini dibuat oleh pelaku. Ini dibuat oleh pelaku, dan ini plat ini diambil dari plat nomor sepeda motor lain. Dan motor yang pertama dia ambil ini sempat dirubah warna oleh pelaku. Kalau di surat-surat, warna dasar dari motor ini warnanya adalah silver. Betul? Siap, Silver. Dan ini sekarang sudah berubah warna, berganti bulu menjadi warna hitam. Nah, ini juga demikian, sudah diganti warnanya, yang semula warna merah menjadi warna hitam. Kalau ini belum. Gitu rekan-rekan. Ada lagi? Untuk target penjualan mereka bagi berapa? Kalau motor ini yang sudah dijual ini dijual dengan harga 1.700.000 kepada kakaknya, yang diduga kakaknya. Ini juga dijual seharga 4 juta, lebih kurang 4 juta kepada yang diduga kakaknya juga di Pilu. Kalau ini yang diduga kakaknya dia jual di Kamariang. Lokasi? Ya. Pelaku bertempat tinggal di Kamariang, adik dan kakaknya. Ditangkap sendiri di sana? Tertangkapnya di Kamariang. Pada saat kapan? Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2021. Apakah dari hasil penculikan ada anak yang dibawa? Tidak ada. Untuk pelaku tidak ada yang di bawah umur. Apakah ada pelaku lain selain yang Untuk pelaku lain ini sedang kita kembangkan dan selalu dan terus akan kita kembangkan.
Oke? Ya. Cukup ya? Cukup? Cukup ya? Iya. Oke. Ya, untuk warga desa Waimintal, berikut ada pesan-pesan dari Bapak Kapolres kami dan Bapak Kapolsek kepada khusus warga desa Waimintal. Silakan. Ya, saya Kapolres Ramagan Barat menghimbau pada warga Waimintal untuk lebih berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya. Dalam hal memarkirkan kendaraannya, tolong ingat betul dari segi keamanannya. Jangan pernah meninggalkan kunci di motor. Kuncilah motor Anda dengan baik. Dan bila perlu tambah kunci pengaman, yaitu kunci roda, sehingga motor benar-benar aman. Jangan lalai, tetap waspada. Oke. Me do my two-step.